Yang pertama massage, ini sering ya, dan massage ini tidak ada klaim dari bidang profesi tertentu ini adalah ilmu saya. Mau dokter, mau perawat, mau bidan, mau aged care ya, mau social worker bisa melakukan ini. Tidak ada yang mengklaim bahwa itu adalah teknik dari profesi saya, sehingga kita pun bisa menggunakannya dengan legal gitu. Massage atau pijat ini adalah stimulasi kulit dan jaringan di bawah kulit dengan memberikan tingkat tekanan yang berbeda. Ya, awal kita pijat tingkat tekanannya ringan, kemudian kita perdalam dan ringan di ujung tekanannya. Ini bisa untuk menurunkan nyeri, meningkatkan relaksasi, dan tentu saja meningkatkan sirkulasi. Ada kontraindikasi ketika kita menggunakan pijat, ya, bisa kontraindikasinya cek kadar trombosit, kemudian mungkin ada gangguan integritas kulit, apakah ada trombosis vena dalam, apakah ada area luka, ya, lesi terbuka, berarti kita bisa pijat di area sekitarnya. Kemudian ketika ada kemerahan atau peradangan, ada edem, ada tumor, ya, ini tidak boleh dipijat karena itu bisa memperluas protein-protein inflamasinya sehingga ikut ke sirkulasi, akan memperluas area inflamasinya. Kemudian mungkin ada hipersensitivitas terhadap sentuhan atau hipersensitivitas dari misalnya minyak atau lotion yang akan kita gunakan. Untuk prosedurnya kita kaji kesediaan pasiennya, apakah mau dipijat atau tidak, ya, kemudian tentukan kapan, ya, periode waktu untuk pijatannya, area yang akan dipijat kita cuci tangan dengan air hangat, atau kalau perlu kita gosok dulu tangan kita sebelum melakukan pemijatan. Kita bisa juga menggunakan minyak hangat untuk memijat. Lansia cenderung hipotermia, maka kita perlu melakukan teknik ini, ya, cuci tangan dengan air hangat atau gosok gosok telapak tangan kita agar hangat sebelum menyentuh. Ini pun sama teknik yang digunakan pada bayi. Bayi juga cenderung mengalami hipotermi karena kalau lansia ini karena lapisan lemak subkutannya sudah menipis. Kemudian privacy, ya, jaga keamanan kenyamanan tanpa gangguan, posisikan yang nyaman, posisi bisa duduk, tergantung dari area yang akan kita pijat, tengkurap atau miring, ya, duduk, bersandar. Pertahankan privacy, expose hanya area yang akan dipijat saja, tutupi area yang tidak dipijat dengan selimut atau spray atau handuk, ya, gunakan lotion dan minyak, ya, gosokkan ke telapak tangan, kemudian berikan pijatan. Gunakan sapuan, usapan panjang yang terus-menerus, ya, merata, ada getaran, vibrasi. Gunakan telapak tangan, jari, jempol, ini sesuaikan area pijat, teknik, tekanannya sesuai dengan area yang akan dipijat. Kita bisa menggunakan jempol saja atau kita bisa menggunakan telapak tangan untuk area yang lebih besar. Untuk misalnya kita mau menurunkan stres di wajah itu, ya, meningkatkan kenyamanan di area wajah, ya, kita menggunakan jempol kita karena area yang akan kita pijat itu kecil. Tapi ketika kita akan menggosok punggung pasien, kita bisa menggunakan area tangan kita, telapak tangan kita secara lebih luas. Dorong pasien untuk bernafas, rileks, teratur, ya, selama pemijatan. Pasiennya tidur bagaimana? Nggak apa-apa. Bahkan itu malah sudah tercapai proses relaksasinya, ya. Oke, kemudian bisa dikaji bagian mana yang tidak boleh dipijat atau pijatan yang tidak nyaman, kita bisa kurangi pressure-nya, tekanannya. Anjurkan pasien setelah pemijatan selesai untuk beristirahat sampai siap dan kemudian bergerak secara perlahan. Kalau pasiennya tidur tidak apa-apa, jangan dibangunkan untuk terminasi itu karena pasien sudah mencapai relaksasi. Sebetulnya kita bisa terminasi dengan anggota keluarga yang lainnya. Oke.
Kita bisa gunakan pijatan ini secara single atau mau digunakan bersama-sama dengan tindakan yang lainnya. Mungkin sambil relaksasi dengan musik, begitu akan lebih tercapai. Evaluasi, dokumentasikan respon terkait pijatan ini. Saya meneliti tentang light message. Ini Swedian message ya. Light message ini saya gunakan pada pasien pasca bedah torak di Rumah Sakit Harapan Kita. Dengan light message selama 15 menit di kepala, tangan, kaki, bukan di area yang dibedah ya. Nah, itu akan menurunkan nyeri pasca operasi. Ini saya lakukan di ruang rawat ya pasca bedah. Dengan light message selama 15 menit ini akan meningkatkan gelombang delta di otak dan menurunkan gelombang alfa dan juga beta. Sehingga dengan peningkatan gelombang delta ini objektif bahwa pasien dalam kondisi rileks. Untuk teknik yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah teknik effleurets dan friction. Effleurets itu menggosok, mengusap panjang saja, kalau friction saya melingkar-melingkar. Ya. Ini untuk teknik effleurets, ya, mengusap. Kita berikan tekanan yang ringan, ya. Ini untuk area-area yang panjang, misal di tangan, kaki, punggung, ya, karena ini agak panjang usapannya. Nah, dari tekanan yang ringan, kemudian tekanan lebih dalam, dan tekanan ringan kembali. Untuk teknik friction ini dengan mengusap, ini bisa dilakukan di area-area yang kecil, contohnya di dahi, di wajah, ya, telapak kaki. Ini dengan memberikan, ini yang ada garis-garis tebalnya, berarti kita memberikan tekanan yang lebih. Untuk teknik effleurets ya tadi adalah gerakan urut mengusap secara berirama, tetap kita arahnya kalau massage ke arah jantung. Dilakukan terus-menerus dengan ujung jari. Bisa dilakukan di mana? Di hidung, wajah, telapak tangan, bagian wajah yang lebih lebar seperti dahi, pipi, ya, bahu, lengan, kaki. Untuk teknik friction ini merupakan gerakan yang memberikan tekanan ringan pada kulit, memperlancar sirkulasi darah, mengaktifkan kelenjar kulit, dan memperkuat otot kulit. Selanjutnya, kita bisa di rumah sakit pasti ada HIIT atau cool application. Bisa menggunakan buli-buli, bisa menggunakan kompres kering ataupun basah, mau itu HIIT, panas ataupun dingin, tergantung dengan indikasi dari kompres ini. Heat or cool application ini adalah stimulasi kulit dan jaringan di bawahnya dengan panas atau dingin. Tujuannya bisa untuk menurunkan nyeri, ketegangan, kejang pada otot, dan inflamasi. Kontraindikasinya masing-masing. Ya, secara umum ada penurunan sensori, penurunan sensasi, sehingga ini berbahaya kalau itu akan mengaplikasikan dingin, tahu-tahu nanti pasiennya hipotermi. Pasiennya kita mau aplikasi kompres panas, tahu-tahu nanti ada luka bakar derajat 1 begitu. Kemudian ada penurunan sirkulasi, ini juga menjadi kontraindikasi keduanya, dan penurunan kemampuan berkomunikasi ini menjadi kontraindikasi keduanya, karena nanti tidak bisa memverbalize, menyatakan ini kepanasan, ini kedinginan. Untuk hot atau heat, ini bisa menggunakan botol air panas atau menggunakan padding juga ada, atau kompres basah, ya. Bisa juga dengan bola lampu pijar atau bungkus plastik untuk panas. Kemudian untuk dingin bisa dengan plastik, dengan gel beku, dengan es, kain, atau handuk yang dimasukkan ke freezer atau direndam air dingin. Untuk prosedurnya, saya kemukakan sedikit untuk kontraindikasinya ya. Tadi memang betul bisa untuk menurunkan nyeri dan peradangan, dua-duanya. Selama itu nyeri tanpa merah, tanpa bengkak, itu bisa menggunakan HIIT.
Ya, tetapi kalau ada nyeri, kalau ada merah, ada bengkak, berarti itu sedang tanda inflamasi akut, maka jangan menggunakan heat. Lebih baik kita menggunakan cool application. Prosedurnya jelaskan penggunaan panas, kompres panas dan dingin, alasannya, dan bagaimana hal tersebut bisa menurunkan nyeri. Kemudian pilih metode stimulasi yang nyaman, ya, instruksikan tentang indikasi, frekuensi, dan prosedur secara singkat. Kaji kondisi kulit, tidak ada tadi kontraindikasi pemberian aplikasi. Setelah kita memilih area, pertimbangkan area alternatif apabila kita tidak bisa langsung menggunakannya. Kayak tadi, pasien post-op bedah jantung, ya, bisa digunakan area-area yang distalnya, ya, area yang berdekatannya saja. Atau juga area kontralateralnya di belakang, seperti itu. Karena nyeri itu juga termanifestasi, contoh nyeri jantung. Nyeri jantung tidak hanya di dada kiri, bahkan sampai ke area otot masseter, bahkan juga menjalar ke bahu sebelah kiri, ke tangan. Jadi nyeri itu juga terrepresentasi ke area yang lainnya. Kemudian bungkus perangkat aplikasi panas dan dingin ini dengan kain pelindung. Perhatikan kalau kita menggunakan aplikasinya basah, ya, ini pasien lansia, jangan sampai netes-netes, nanti kita tidak safety untuk pasiennya kepleset. Kemudian gunakan kain lembab di kulit untuk meningkatkan sensasi dingin atau sensasi hangat bila diperlukan. Hindari kerusakan jaringan yang berhubungan dengan panas atau dingin, jangan sampai tadi terjadi luka bakar pasca pemberian aplikasi panas. Selalu periksa suhu aplikasi terutama saat menggunakan kompres panas, maksimal 40 derajat. Ya, 40 derajat Celcius. Tentukan durasi aplikasi, ya, bisa 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit juga akan berisiko menyebabkan luka bakar. Kemudian atur waktu aplikasi dengan hati-hati, hindari penggunaan kompres panas dan dingin langsung pada area yang terkena terapi radiasi. Kemudian periksa sisi aplikasi dengan hati-hati, kaji tanda iritasi kulit, ya, pada 5 menit pertama. Evaluasi pasien, bagaimana kondisi umum, keamanan, dan kenyamanan selama aplikasi. Berikutnya ada behavior therapy dengan teknik distraksi. Teknik distraksi bisa dengan visual, melihat TV, ya, contoh melihat pertandingan bola, melihat berita, melihat musik dan sebagainya. Audio, mendengarkan musik, radio, ya, musik instrumental atau musik yang dia suka, hobinya. Kemudian dengan distraksi sentuhan tadi bisa dengan message, pijat, mainan untuk anak-anak. Distraksi intelektual kita bisa merangkai puzzle atau bermain catur seperti itu. Berikutnya ada guided imagery, ya, bahwa terapis ini kita sebagai guide-nya, kita sebagai yang meminta pasiennya untuk membayangkan hal yang membahagiakan. Mungkin untuk pulang saja dari rumah sakit itu sudah hal yang membahagiakan. Jadi tidak selalu di-leading, bayangkan yang indah-indah, Anda di pantai. Kita bisa kaji dulu apa sih yang indah buat pasiennya gitu. Terapis kita minta pasien untuk berimajinasi, membayangkan hal yang menyenangkan. Kemudian tindakan ini memerlukan suasana yang tenang, jelas, ya, yang mendukung begitu. Kemudian apabila pasien mengalami kegelisahan selama proses guided imagery, ada yang mendistraksi, maka proses ini juga bisa dihentikan. Tindakan ini dilakukan pada saat pasien merasa nyaman dan tidak sedang nyeri akut. Nyeri akut dengan grade yang tinggi, lebih dari 7, guided imagery seringkali tidak akan berhasil. Kemudian ada relaxation terapi. Teknik ini menimbulkan dan meningkatkan relaksasi untuk mengurangi gejala yang tidak diinginkan seperti nyeri, ketegangan otot, dan juga kecemasan. Kita jelaskan prosedurnya, jelaskan alasan relaksasi. Relaksasi itu banyak, kita bisa menggunakan musik, meditasi,
pernafasan yang teratur, ini yang paling mudah dilakukan oleh perawat dan adik-adik itu kalau sedang ujian gitu, mau relaksasi apa, nafas dalam gitu. Padahal bisa banyak variasi dari terapi relaksasi. Terapi relaksasi autoprogresif atau autogenic relaxation, ya. Apalagi terapi relaksasi genggam jari, ada banyak metode untuk melakukan relaksasi. Minta kesediaan pasien untuk berpartisipasi, kemudian ini jelaskan deskripsi secara rinci dari intervensi relaksasi yang telah dipilih oleh pasiennya. Gunakan suara yang lembut dengan kecepatan kata yang lambat dan berirama. Nah, ini yang menjadi masalah buat saya kalau sedang mengajar itu speednya cepat, biasanya mahasiswa suka, ibu kecepatan, maaf gitu. Yang berikutnya, ciptakan lingkungan yang tenang, tidak mengganggu. Contoh dengan lampu diredupkan, suhunya yang nyaman, tidak kepanasan, tidak terlalu dingin AC-nya. Kemudian anjurkan individu pasiennya mengambil posisi yang nyaman, duduk bersandar atau posisi terlentang. Bisa juga dengan matanya tertutup, itu akan lebih memperdalam teknik relaksasi. Bimbing pasien melakukan perilaku-perilaku yang dapat menghasilkan relaksasi seperti nafas dalam, ya, kemudian ada usapan, misal usapan di area yang sekitar nyeri, usapan di perut, di tangan, itu akan meningkatkan proses relaksasi. Bila pasien tertidur selama sesi relaksasi, biarkan, ya. Pantau secara berkala ketegangan otot, kemudian detak jantung, tekanan darah, irama nafas, suhu kulit setelah melakukan teknik relaksasi, evaluasi dan dokumentasikan. Kemudian kita bisa yang sederhana juga, berikan emosional support. Ini adalah menyediakan kepastian, penerimaan, dan dorongan selama proses stres. Lansia selain dia menghadapi penyakit kronis, juga mereka kadang harus palliative care. Ya, palliative care atau mengalami penyakit terminal juga. Ya, di situ ada proses berduka. Dengan proses berduka ini mereka butuh emotional support dari tenaga kesehatan dan perawat. Prosedurnya diskusikan dengan pasien tentang pengalaman emosional yang dia hadapi saat ini, kemudian kaji dengan pasien apa yang memicu emosinya, mungkin tidak emosi marah, tapi emosi berduka, emosi sedih, ya, tergantung dari fase-fase berdukanya. Buat pernyataan yang mendukung atau berempati, beri sentuhan bila perlu secara suportif. Kemudian kalau di luar negeri, hugging nggak apa-apa ya, memeluk pasien itu tidak apa-apa, tapi sosial budaya kita tidak bisa menerima hal itu. Jadi sentuh pasien secara suportif. Kemudian dukung penggunaan mekanisme coping yang tepat. Bantu pasien untuk mengenali perasaan seperti cemasnya, marahnya, sedihnya. Dorong pasien untuk mengungkapkan, memverbalisasikan. Ya, identifikasi fungsi dari marah, frustasi, ya, memverbalisasikan perasaan-perasaannya, ada fungsinya supaya perasaan tersebut tidak diendapkan, tidak diabaikan, malah nanti terjadi proses berduka yang lama sehingga menjadi depresi. Fasilitasi pasien, identifikasi pola respon yang biasa dalam menghadapi ketakutannya, kemudian berikan dukungan selama fase penolakan, fase anger, fase denial, sampai fase penerimaan. Kemudian dorong berbicara atau menangis sebagai cara untuk mengurangi respon emosional. Sudah tua pun boleh menangis untuk mengeluarkan atau menyalurkan emosinya gitu. Jadi kita pastikan saja lingkungannya nyaman buat dia express feeling. Kalau memang perlu, pasiennya bisa dirujuk untuk konseling sesuai dengan indikasinya.
Berikutnya ada calming teknik. Ini calming teknik sikap perilaku kita tenaga kesehatan untuk mengurangi kecemasan pada pasien yang mengalami distres akut. Proseduralnya kita pertahankan ketenangan, kita eye contact dengan pasiennya, ya kurangi atau hilangkan rangsangan yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Ya, tetap bersama pasien, yakinkan pasien tentang keselamatan atau keamanan pribadi, identifikasi orang lain yang signifikan, hadirnya bisa mengurangi kecemasan pasien. Mungkin pasangannya, mungkin anaknya, atau mungkin cucunya, ya, sahabatnya, atau pemuka agamanya, ya seperti itu. Kemudian bicaralah dengan lembut. Bisa kita tawarkan minuman atau susu hangat bila perlu. Oke, terapi humor ini juga saya banyak meneliti terapi humor untuk menurunkan nyeri pada pasien lansia dengan tekanan darah tinggi. Ya, jenis dari terapi humor kan banyak ya. Bisa kita nonton video, ya kita bisa membaca, itu termasuk terapi humor, membaca hal-hal yang lucu itu termasuk terapi humor. Bukan harus kita yang melakukan humornya itu. Ya, jadi bisa digunakan media yang lainnya. Tentukan jenis humor yang ingin digunakan oleh pasien, kemudian tentukan respon khas pasien terhadap terapi humor yang kita berikan. Mungkin dia menjadi tertawa, tersenyum, ya. Tentukan waktu, kapan yang paling representatif, hindari area konten tentang pasien yang sensitif. Kemudian diskusikan keuntungan tertawa bagi pasien. Fasilitasi pasien untuk memahami, menghargai, mengungkapkan apa yang lucu atau yang menggelikan. Untuk membangun hubungan, meredakan ketegangan, melepaskan kemarahan, ini fungsi dari terapi humor. Prosedurnya pilih bahan lucunya. Bahan lucu itu bisa kartun, lelucon, ya, video, kaset, buku, ya. Itu bisa disediakan. Kalau sekarang dengan gadget begitu mudahnya untuk mencari topik-topik untuk mendukung terapi humor ini, tetapi hindari hal yang sensitif. Singkirkan hambatan lingkungan yang mencegah atau mengurangi terjadinya humor secara spontan. Dia tuh mau ketawa tetapi malu sama pasien sebelahnya. Nah, ini kita bisa jaga privacy misalnya. Ini untuk meningkatkan intelijensia lansia, yaitu dengan art terapi. Juga ini untuk menenangkan, ya, meningkatkan fokus, meningkatkan konsentrasi lansia. Kita bisa menggunakan art terapi. Memang di Indonesia masih jarang digunakan, ya. Padahal ini sudah ratusan tahun digunakan oleh negara-negara lainnya, berbagai etnis, berbagai budaya. Mungkin ada hambatan dari sosial budaya kita bahwa ini adalah bukan ini menyerempet agama tertentu sehingga tidak diadopsi dengan luas di Indonesia. Untuk prosedurnya ini mengidentifikasi bentuk aktivitas berbasis seni yang diinginkan, identifikasi media seninya, contoh gambar, foto, ya, kemudian grafik ataupun artefak. Kita sediakan perlengkapan seni yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan tujuan dari terapi, dan ini tentu saja juga bisa berkolaborasi dengan keluarganya. Hadirkan yang ada, jangan mengada-ada gitu. Kalau memang tidak bisa dilakukan di rumah sakit, ya kita bisa memilih terapi yang lainnya. Sediakan lingkungan yang tenang, bebas dari gangguan. Ini bisa dilakukan seindividu, bisa juga dilakukan secara grup. Ya, pantau keterlibatan pasien selama proses pembuatan karya seni, termasuk mungkin verbalisasinya, perilakunya, pemilihan warna, pemilihan gambar kalau itu menggunakan gambar. Setelahnya dorong pasien untuk mengekspresikan, mendeskripsikan gambar atau kreasinya.
Yang spesifik dari art terapi yang mudah digunakan adalah terapi mandala. Terapi mandala ini merupakan representasi dari siklus kehidupan. Prinsip dasarnya dari terapi mandala adalah gambarnya, simbolnya berupa lingkaran. Nah, lingkaran ini merepresentasikan dari siklus kehidupan. Banyak digunakan di berbagai budaya dan agama sudah sejak lama. Meningkatkan rasa nyaman, aman, dan fokus, meningkatkan imajinatif karena di fase operasional ini, tahap tertinggi dari kemampuan perkembangan kognitif, kita bisa imajinatif. Biasanya terapi mandala ini menggunakan warna yang mencolok dan detail sebetulnya. Terapi mandala ini detail. Lansia-lansia kita pada zaman mereka kecil ini tidak banyak terpapar dengan hal-hal yang seperti ini, menggambar, melukis. Jadi ini bisa menjadi hambatan dari mereka sendiri ketika akan dilakukan terapi mandala. Lah, memangnya saya anak TK begitu. Ini bisa difasilitasi bahwa ini bisa untuk ini meningkatkan rasa aman, nyaman, fokus, bahwa belajar itu tetap sepanjang hayat. Yang memegang pulpen, yang memegang krayon warna itu tidak hanya anak-anak sekolah, anak toddler gitu, nggih. Prosedurnya, kaji kesiapan pasien mengikuti terapi, tentukan tujuan terapi, siapkan alat gambarnya, biasanya pilih warna yang mencolok, krayonnya, pastel, spidol, ya. Motivasi pasien untuk memilih bahan yang digunakan, beri waktu pasien untuk berekspresi. 30 menit bisa dia menyelesaikan terapi gambar mandalanya. Nanti belum selesai bisa diselesaikan berikutnya, atau diselesaikan secara mandiri. Kita bisa sambil diskusikan kenapa dia memilih bentuk ini, menggambar bentuk ini, atau menggunakan warna merah, menggunakan warna biru. Kita bisa diskusikan dengan pasiennya. Ini sangat membantu perkembangan atau mempertahankan fungsi kognitif lansia, dan ini sudah terbukti secara penelitian. Pernah melihat ya, kalau di internet banyak gambar begini ya, ini adalah terapi mandala secara standar. Ini basic-basicnya ada banyak sekali, bisa dicari di Google Image ya. Contohnya seperti ini. Detail memang karena mereka harus konsentrasi, harus fokus, itu tujuan dari terapi mandala. Kemudian lansianya diminta untuk mewarnai. Di sini focusingnya, di sini yang meningkatkan rasa nyaman ketika dia drawingnya, ketika dia mewarnainya, ya. Ada banyak sekali model untuk terapi mandala standar. Nah, untuk sekarang ini menjadi lebih luas lagi bahwa terapi mandala standar ini juga bisa animal atau bahkan trees, lukisan wajah atau juga tumbuh-tumbuhan juga sudah